Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, kubaila dukhulina ila darsina fi hadhil lailah wa kubaila istimrarina fi darsina fi hadhil munasabah, hayya bina nad'ullah ta'ala awalan. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai belajar kembali pada malam hari ini, marilah kita sejenak untuk berdoa untuk kita semua, untuk orang tua kita, untuk pasangan kita, anak keturunan kita semuanya, dan semua orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita, yang kita sayangi dan menyayangi kita semua. Kita doakan semoga yang sakit di antara kita siapapun, apapun penyakitnya, yang lama maupun yang baru, penyakit yang terlihat maupun yang tidak terlihat, penyakit lahir maupun penyakit batin, penyakit jiwa, penyakit hati, penyakit pikiran, penyakit fisik, semuanya. Semoga Allah anugerahkan segera untuk kita dan mereka semuanya kesembuhan yang sebaik-baiknya. Yang sedang ditimpa kesulitan, segera Allah berikan kemudahan. Yang sedang ditimpa masalah dan musibah, Allah segera berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Juga semoga Allah anugerahkan kepada kita dan mereka semuanya kehidupan yang sebaik-baiknya, hayatan Amin, amin. thayyibah, kehidupan yang terbaik, kehidupan yang penuh dengan keberkahan, kehidupan yang penuh dengan kebajikan, kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, berbakti, berbuat baik kepada sesama dengan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Juga semoga Amin. Allah anugerahkan kepada kita semuanya rizqan halal dan thayyiban wasi'an, serta semua kebaikan yang sangat kita harapkan kapanpun, dimanapun, dan dalam bentuk apapun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi barakatimil kitab wa sirriha al-Fatihah. A'udzu Alhamdulillah. billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita bisa kembali bertemu ya. Oh ya, saya lupa belum share dulu ya. Sebentar, minta waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hmm, Kita Ya, baru orang sama, apa kabar? orang lain tak Assalamualaikum Ustazah semua. ada. Ya, Waalaikumsalam. ya, ya. Apa Ya, kabar? sudah saya kirim ya. Sudah saya kirim, sudah saya share ininya. Apa namanya? Eh, kita malam hari ini belajar pelajaran yang baru. Ya ke? Pelajaran yang baru yang judulnya adalah Aku dan Aktivitasku di Kampus. Ini belum ya Bapak Ibu ya? Buku ke apa Ustaz? Bukunya tidak kita Tak ada buku. berikan. Untuk yang hari Minggu tidak kita buatkan buku. Oh, tak ada buku. Ada buku. Itu saya sudah share ke grup judul baru, teks baru ya. Yang mana dalam grup mana Ustaz share? Grup Uslub. Oh, dalam uslub. Ini uslub lain ni kan? Iya, maksudnya di Di WhatsApp. WhatsApp. Di WhatsApp. Saya pun tak tengok. Nanti saya tengok. WhatsApp. Ada ya?
Aku dan aktivitasku di kampus, betul? Alhamdulillah ada betul. Ya. Sudah Ada. ya. Baik. Nah, insya Allah semuanya sudah terima ini. Oh ya, Ibu, sebentar, ada yang belum dapat. Oke, sudah ya. Ada yang belum dapat? Udah semua ya? Bu Evi, Bu Dina, ya Bapak Aruf juga sudah. Baik, semuanya sehat, semoga semuanya sehat selalu pada akhir pekan ini. Alhamdulillah. Baik, Amin. Bapak Ibu semuanya, saya akan coba buka screen terlebih dahulu. Kita mulai bahas ya. Kita waktu sebentar. Aku dan aktivitasku di kampus. Nah, ini tentu saya sudah kita tahu ya arti dari beberapa. Seperti saya atau aku, kita pasti sudah paham. Bahasa Arabnya apa, sudah paham. Aku dan aktivitasku. Maaf. Aktivitas di kampus. Tulisan saya bisa terbaca Bapak Ibu? Mohon maaf ya apabila tulisannya tak elok. Baik, aku dan aktivitasku di kampus. Kampus maksudnya di sini adalah university, sehingga al-jami'atu ya bahasa Arabnya. Al-jami'atu. Coba bagaimanakah mengungkapkan kalimat seperti ini? Aku. Ana. Aku apa? Ana. Dan aktivitas. Aktivitas apa bahasa Arabnya apa aktivitas? Nasyatotun. Nasyatotun. Ini mufrad. Oh, bukan Nah, nasyid, kalau nasyid itu. aktivitas kita di kampus hanya satu atau banyak biasanya? Banyak. Banyak, maka kita gunakan bentuk jamak. Jamak dari nasyatotun adalah nasyatotun. Maka kalimat aku dan aktivitasku di kampus bahasa Arabnya adalah ana wa nasyatoti. Ana wa nasyatoti fil jamiati. Fil jamiati. Mudah ya? Ana wa nasyatoti fil jamiati. Nah sekarang gini Bapak Ibu. Apabila ana kita tukar, kita ganti dengan anta, kamu dan aktivitasmu di kampus bahasa Arabnya bagaimana? Anta Anta wa nasyata wa nasyato Asyalah. tuka. wa nasyatotuka wa Nasyatatuka. fil Jamiati. jamiati. Nah, begitu ya. Fil jamiati. Kalau huwa, dia dan aktivitasnya di kampus. Dia Wa Wa nasyatu wa nasyatotuhu wa nasyatotuhu fil jamiati. Untuk fil jamiati sama ya, tak berbeda ya. Fil jamiati. Fil jamiati. Oke. Lagi, ini perlu kita tambahkan biar kita semakin paham ini. Ini domir ya, berbagai domir. Sekarang nahnu. Kita dan aktivitas kita di kampus. Nahnu wa nasyato Tuna. tuna. Dan seterusnya. Oke. Kalau antum. Wa nasyatutu. Wa Antum wa nasyato hukum. Bagus. Dan seterusnya. Kalau anti. Anti Tuki. Bagus. Pilih jamiati. Satu lagi. Kalau hiya. Iya. wa Wanasyato Tuhan fil jamiati. Nah, tentang hal ini ingat domir yang 18.
kemudian masing-masing kali 3. Ana, li, i. Ana 18 ke bawah, anta, huwa, antuma, dan seterusnya. Li, laka, lahu, dan seterusnya. I, kahu, dan seterusnya. Masih ingat tidak itu? Ana, li, i, anta, laka, ka. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Ya. Apabila ini kita sudah ingat, insya Allah ini soal akan mudah kita ubah. Jadi silakan domir ana bisa kita tukar, bisa kita ganti dengan domir-domir yang berbeda. Ana, anta, huwa, ana, anti, hiya, nanu, antumahuma, nanu, antumahuma, nanu, antum, hum, nanu, antunna, hunna. Dan ketika menjadi mudhof ilaih domirnya, maka ana diganti menjadi i, anta menjadi ka, huwa menjadi hu, dan begitu seterusnya. Baik, ini untuk mengingatkan saja ya pelajaran ini. Baik, kita lanjutkan. Ana wa nasyatoti fil jamiati. Lalu berikutnya, aku adalah seorang mahasiswa. Aku adalah seorang mahasiswa dari perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu university ya Bapak Ibu ya, kalau di Indonesia. Di Bandung. Ini yang buatnya orang Bandung Ibu, tulisan ini. Makanya ini Bandung. Kalau Bapak Ibu mau tukar boleh di Singapura, di Malaysia, di mana di Bogor, di Jakarta boleh ya. Di kota Bandung. Perguruan tinggi yang terkenal, mohon maaf ada yang kurang. Aku adalah seorang. Ya. Yang terkenal di kota Bandung. Di kota Bandung. Baik, di kota Bandung. Nah, sekarang kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Aku adalah seorang mahasiswa. Bagaimana bahasa Arabnya? Ana talibun. Ana talibun. Ana tolibun. Tolibatun. Oh, ini di sini ada laki dan perempuan. Perempuan. Kita mau kita jadikan laki-laki atau perempuan? Jadi perempuan lah. Perempuan Ustaz, ramai perempuan. Kita perempuan. Baik. Di sini banyak perempuan. Di sini banyak perempuan. Baik, kita beri penghormatan untuk perempuan ya. Kita beri untuk perempuan. Baik, kita gunakan. Jadi aku adalah seorang mahasiswi. Kalau laki-laki mahasiswa, kalau perempuan mahasiswi. Ini bahasa Indonesia. Laki-laki putra, perempuan putri, mahasiswa mahasiswi, dewa dewi, apalagi nono noni, maaf, bukan, apalagi ya, dan lain-lain begitu ya. Nah, jadi kalau bahasa Arabnya saya atau aku adalah seorang mahasiswa atau seorang mahasiswi, berarti anak tolibatun. Kalau laki-laki anak tolibun. Gitu kan. Ana tolibatun, seorang, tidak usah kita terjemahkan ya, tidak usah kita arabkan, karena dalam kata tolibatun itu berarti satu orang mahasiswa, satu orang mahasiswi, karena mufrad kan tolibatun. Ya. Jadi barangkali ada di antara kita yang tahu bahwa seorang itu bahasa Arabnya ahadun. Nah, maka ini tak perlu kita mengatakan ana wahidatun tolibatun. Tak usah begitu. Atau ana ahadun tolibatun, tak usah begitu. Apalagi ana ahadatun, tak ada ahadatun. Nah, sehingga cukup kita mengatakan ana tolibatun bentuk mufrad, itu maknanya sudah seorang. Saya seorang pedagang, ana tajirun, ana tajiratun. Saya seorang insinyur. Ana muhandisun, ana muhandisatun. Saya orang pedagang, ana tajirun, ana tajiratun, dan seterusnya. Dari perguruan tinggi yang terkenal di kota Bandung. Ana talibatun minal jamiati. Minal jamiati. Yang terkenal Masyhur. Terkenal itu boleh dua.
boleh masyhur, boleh syahir ya. Min jami. Al-masyhuro Ti. ti. Ini strukturnya al-jamiati dan al-masyhurati apa strukturnya? Naat man'ut ya. Ya, Na'am, ya. na'am. Al-jamiati muannas. Al-masyhurati juga muannas. Karena naat man'ut harus sama, muannas-muannas. Al-jamiati ada alif lam ma'rifat, al-masyhurati juga ada alif lam ma'rifat. Al-jamiati kasroh karena majrur oleh min. Makanya al-masyhurati juga kasroh mengikuti al-jamiati. Ya, selalu mengikuti man'ut. Al-jamiati man'ut, al-masyhurati naat. Boleh juga al-masyhurati kita tukar apabila Bapak Ibu mau. Asy-syahirah. Tuh. Asy-syahirah ini maknanya sama dengan al-masyhurah. Oke. Asy-syahirah al-masyhurah. Syahir. Al-masyhurah ini bentuk isim maf'ul ya, sigot isim maf'ul. Sedangkan asy-syahirati sigotnya isim fa'il tapi maknanya maf'ul. Isim bermakna maf'ul meskipun asy-syahirah adalah sigotnya isim fa'il. Baik. Ana thalibatun minal jami'atil masyhurati minal jami'atis syahirati di kota Bandung. Di Bandung lah. Di Bandung lah. Di Bandung lah. Di Bandung. Kota apa? Kota Di Madinah. Madinati. Di Madinatil Bandung. Nah, Bandung ini tak boleh ada alif lam, Ibu. Oh, fi Madinati Bandung. Ya. Ya, fi Madinati Bandung. Menulis Bandung boleh begini ya. Bandung. Kalau Jawi dulu saya pernah belajar itu Bandung begini, Bandung. Ain titik 3. Oh, iya. Jawi Ah, lama. nga, bukan lain, nga nama dia. Ya, Urang nga. Ah, nga. Nga, urang nga. Jadi Nga. Nga. Bandung Sekarang nga. kata dulu. Nah, nga gitu kan? Nga. Nga. Ya. Ain diberi titik 3 itu nga. Bandung. Kalau apa namanya? Jawi ya Ibu ya, Jawi ya. Ya, Kalau di sini disebutnya Jawi. Tulisan Jawi. Tulisan aksara Arab tapi menggunakan Singapura. Iya, seperti Singapura Ya, juga kan gitu. Nah gini kan, Singapura gitu kan. Singapura. Ini yang menggunakan Jawi ya. Nah, tapi juga ada yang menggunakan kalau nga itu nun dengan jim. Singapura. Bandung. Nah, ada yang Bandung begini seperti yang saya tulis di sebelah kanan ya. Bandung. Ada yang nulis begini. Orang Arab nulisnya begini, Bandung. Bandung. Nah, sedangkan Singapura berarti Singapura. 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 Ya, Singapura. Singapura. Ya, ini versi bahasa Arabnya ya. Bapak Ibu biasa yang pakai mana? Yang ini? Bukan Pak, bukan tak marbuta, bukan Singapura, bukan Pak. Ada juga yang menggunakan Singapura sama Oh, Buto. ya, oke. Alright. Ses, Puan Ses. Ya Ibu Atau Lena? yang terletak tu kita boleh gunakan isim mausul silatul mausul Ses. Yang Baik. Mana kata terletak? Sudah ada tak? di kota Bandung. Ibu mau tambahkan dengan yang terletak. Kalau kita letakkan allati taqa'u. Ya, boleh. Kalau mau dipanjangkan ya, boleh nih. Misalkan gini. Kampus yang terkenal, perguruan tinggi yang terkenal, yang terletak di kota Bandung. Mau ditambahkan yang terletak ya. Minal Jami'ati Al-Masyhurati yang terletak. Ini tambahan saja ya, di dalam teks tidak ada yang terletak, tapi apabila Ibu, Bapak mau mencoba membuat tambahan yang terletak, maka boleh tambahkan menggunakan ini. Allati taqa'u
Fi Madinati Bandung, boleh begini. Fi Madinati Bandung ya. Allati taqau fi Madinati Bandung. Atau allati taqau, ini kan menggunakan isim mausul ya. Allati kan isim mausul, betul tidak? Yes, Ustaz. Nah, boleh juga menggunakan alat man'ut. Sehingga al-jami'ati al-masyhurati, nah allati taqau kita jadikan isim. Menggunakan isim fa'il sehingga menjadi al-waqi'atu, al-waqi'ati. Tuh. Al-waqi'ati. Minal jami'ati al-masyhurati al-waqi'ati fi Madinati Bandung. Yang terletak di Bandung. Begitu. Nah, tapi sesungguhnya kalimat yang ada dalam teks ini dari perguruan tinggi yang terkenal di Kota Bandung itu cukup tanpa allati taqau atau al-waqi'ati sudah cukup, maknanya sama. Ana thalibatun minal jami'atil masyhurati fi Madinati Bandung. Baik. Ustaz, Terus ini apa? al-waqiyati ikut pada al-masyhurat. Naam. Al-waqi'ati ini naat yang kedua. Al-masyhurati naat yang pertama. Mana man'utnya? Man'utnya al-jami'ati. Al-jami'ati man'ut yang disifati. Al-masyhurati naat yang pertama, al-waqi'ati naat yang kedua dari kata al-jami'ati. Jadi satu man'ut dua sifat. Satu man'ut dua kata sifat gitu. Paham ya, Bapak Ibu ya? Paham, Ustaz. Syukran. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, terus berikutnya ada kalimat lagi. Siapakah kamu? Man anta. Man anta. Man anta. Man anti. Man antum. Man antum. Anti. Man anti. Ini tadi laki apa perempuan? Bukan, Oh, perempuan. Perempuan. Man anti. Man anti. ya. Boleh ya. Kalau kamu. Man anti. Man anti. Man anti. Atau juga boleh menggunakan ma anti. Oh, Kenapa Bapak Ibu menggunakan ma anti? Karena begini. Siapakah kamu? Yang dijawab dari pertanyaan ini apa jawabannya? Nama orangnya ataukah status dari orang yang ditanya? Status ma, jadi ma. Status kan? Ya. Ma anti. Status. Karena statusnya bukan nama orangnya, maka kita Ya. gunakan ma anti. Karena status itu benda, bukan orang. Seperti siapa namamu? Siapa namamu bahasa Arabnya bukan man ismuka, tapi ma ismuka. Karena yang ditanya adalah ismu. Ismu kan benda, bukan orang. Mas Muka. Maka ini pun siapakah kamu? Bahasa Indonesianya siapakah kamu? Siapa? Dan kita tahu siapa itu bahasa Arabnya man. Tetapi karena yang dimaksud adalah status dari orang yang ditanya, murid, mahasiswa, guru, pengajar, pelajar, atau yang lain-lain semisalnya, berarti itu status. Dan status itu bukan orang, tapi benda. Karena benda berarti kata tanya yang digunakan adalah ma. Begitu Bapak Ibu ya? Ya, ya. Ya, Pak. Maka untuk pertanyaan siapakah kamu dalam hal ini, bukan man anti, tapi ma anti. Ma anti. Bisa dimengerti ya Bapak Ibu ya? Ya. Ya, Pak. Baik, siapakah kamu ma anti? Jawabannya tadilah sama. Aku adalah seorang mahasiswa dari perguruan tinggi yang terkenal. Nah, kalau sampai yang terkenal berarti ana thalibatun minal jami'atil masyhurati atau asyahirati. Titik sampai di situ. Aku adalah Jadi sama, ini tidak usah ditulis lagi. Terus ada pertanyaan berikutnya. Di manakah? Di manakah universitas itu? Ya, di manakah universitasmu? Ah, Ada mu-nya. di Bagaimana bahasa Arabnya? Aina Aina Jami'atuki. Jami'ati. Jami'ati. Aina ja Jami'atuki. atuki. Jami'atuki. Tuka apa tuki? Tuki. Ki. Wan. Ki. Wana. Wan.
Kalau Baik. laki-laki tuka. Kalau banyak tukum. Kalau yang banyaknya, yang ramainya perempuan berarti tukunna. Dan begitu seterusnya. Ustaz, maaf Ustaz. Ya, Ibu. Boleh tak kita gunakan ayu? Ayu itu menanyakan bahasa Inggrisnya which ya. Apakah? Which, eh? Which Which apakah? itu ayu. Which Ayu one? itu which. Which Nah, one? kalau aina itu where. Where? Aina where. Sedangkan which itu ayu. Nah, sehingga boleh tak kita katakan ayu jami'atuka? Itu nanti mana which? Which is Yang mana Which your one? university? Which one? Tak cocok. Yang mana satu? Tak cocok. Tak Ini harus sesuai. menggunakan aina, Ibu Lela. Okey. Baik Ustaz. Aina jami'atuka. Aina jami'atuka. Aina jami'atuki. Jami'atuki. Baik. Sampai sini Bapak Ibu paham? Paham. Di mana rumahmu? Bahasa Arabnya bagaimana? Aina. Aina baituk. Aina Baituk. Aina baituka, baituki, manziluka, manziluki. Dan begitu seterusnya. Jadi mudah ya menggunakan kata aina. Baik, kita lanjutkan. Ada pertanyaan lagi? Ada soalan lagi? Ustaz, Tidak. saya nak tanya. Ya, Ibu. Perguruan tinggi Ustaz, perguruan tinggi selain daripada jamiah, ada tak? Di situ kan dia kata aku adalah seorang mahasiswa dari perguruan. Adakah dia tu seorang guru atau dia seorang pelajar? Perguruan itu perguruan itu artinya tempat berguru, tempat mencari ilmu. Oh, Bukan tentang guru bukan, tapi tempat mencari ilmu, tempat berguru disebut dengan perguruan. Kalau dalam bahasa Indonesia ya Bapak Ibu ya. Dalam bahasa Indonesia perguruan itu artinya tempat belajar, okey. tempat mencari ilmu, tempat berguru. Dan selain menggunakan al-jami'atu, kalau di Indonesia perguruan tinggi juga lazim digunakan kata al-mahad al-ali. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya? Al-mahad al-ali. Al-mahadu ini perguruan, al-ali tinggi. Ya, nah. Pernah dengar ya? Pernah. Biasanya kalau di Indonesia ini di pesantren-pesantren. Kalau di Indonesia ada banyak pesantren. Pesantren itu tempat belajar agama ya, tempat belajar ilmu-ilmu agama, Nah, kalau di Malaysia Mahat Tafiz Ustaz. Ya banyak Ibu, banyak. Ada banyak mahad. Pondok pesantren itu dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya al-mahadu. Nah, apabila pesantrennya itu mengajarkan ilmu yang lebih tinggi, itu di sini lazim juga menggunakan istilah al-mahad al-ali, pesantren atau perguruan tinggi. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswi lah begitu. Dan banyak pesantren yang bervariasi tergantung ilmu yang dipelajarinya. Baik. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Ya. Baik, kita lanjutkan. Ustadz, boleh tanya Ustadz? Boleh, Ibu Dina silakan. Ustadz? Iya saya Ustadz. Di sini tadi saya mau balik lagi sebentar ya Ustadz ya. Yang Ma Anti tadi, jawaban untuk Ma Anti tadi itu anatolibatun ya Ustadz? Iya. Yang untuk siapa kamu berarti saya. Ditanya siapa kamu, berarti saya. Oh gitu. Jadi enggak, maksud saya ini kan tolibatun ini kan status ya Ustadz? Iya. Status betul. Bukannya masuk man ya Ustadz? Bukan, status itu bukan benda. Ma. Status itu benda, ma. Jadi kalau untuk man itu tadi nama orang. Kalau man tadi untuk nama orang. Ya, man anti ana Fatimatu, ana Zainabu, ana Khadijatu. Man anta ana Muhammadun. Begitu, berarti terbaliknya. Iya, terbalik. Sepemahaman jadi, saya kan kalau ditanyakan Mas menggunakan man. Oke. Oh, begitu ya. Kalau ma itu status, ya, profesi itu status menggunakan ma. Karena benda. Atribut, atribut yang nempel pada seseorang.
Oke. Begitu ya, attribute ya. Iya, iya. Paham tuh. Baik. Ya, paham tuh. Iya, berarti Ustaz, saya kebalik Ustaz pemahaman saya. Afwan Ya, baik. Terima Ustaz. kasih Ustaz. Ya, makasih. Kalau orang yang bertanya, orang yang ditanya tu dia tak faham apa yang ditanya. Kalau ditanya man ma anta atau anti, tapi dia jawab lain Ustaz. Dia jawab nama. Ya, tak apa. Kalau belum paham, tak apa. Nanti kan dijelaskan lagi. Maksud saya bukan itu, gitu. Kita belajar, Ya, Ya, paham, Pak. ya. Kalau misalkan, kalau kita tanya, lantas dia belum paham maksud yang kita tanya apa, lalu dia jawab dengan jawaban yang dia mau. Nah, lalu kita bermaksud, Nggak bukan itu apa-apa yang lah. saya maksud. Maka jelaskan lagi. Itu yang saya maksud. Ya, nggak apa-apa. Paham, Nggak paham, apa. paham, paham. Ya, Ya. Tapi selalu dengar orang kata man kan, man anta. ya, ya. 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 Oh, sekarang kita dah peringkat tinggi dah, peringkat jamiah. Boleh beza man dengan ma. Ya. Jadi kalau ma itu untuk menanyakan benda. Alright. Dan status termasuk benda. Iya. Status, profesi itu termasuk benda. Karena dia menempel pada seseorang. Bukan orang itu, tetapi sesuatu yang menempel pada orang. Goir akil ya, Sesuatu, Ustaz. goir akil, benar. Sesuatu yang ditempelkan atau yang dilekatkan pada orang dan dia bukan bagian dari orang itu. Bukan orang itu, maaf. Bukan orang itu, tetapi dijadikan tempelan bagi seseorang. Makanya masuknya benda. Sehingga kata tanyanya adalah ma. Begitu ya Bapak Ibu ya? Ya. Di manakah Pak. Paham, universitasmu? Aina jami'atuka atau aina jami'atuki? Tadi kita konsisten dengan kalimat yang awal, ayat yang pertama. Oh ya, mohon maaf ya untuk orang Indonesia, kalau di sini kita menyebut ayat maksudnya kalimat ya, karena di Singapura sama Malaysia biasa menyebut kalimat dengan ayat, bukan ayat Al-Quran maksudnya. Ya. Ya baik. Di manakah universitasmu? Ia ada di kota Bandung. Jamiah kata hiya lah ya, hiya Bandung. Ya kan aina jami'atuka, aina jami'atuki. Berarti iya bagaimana bahasa Arabnya? Haya. Iya. 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 Karena kembali kepada jami'ah, betul tak? Ya. Damirnya, damir. Iya, fi Madinati Bandung. Oh, iya fi Madinati Bandung. Nah, dari segi struktur kalimat, hiya mubtada kan Bapak Ibu? Iya. Mana khobarnya? Fi Madinah. Khobarnya sepaket. Fi Madinati Bandung. Fi Madinati Bandung. Fi huruf jar, Madinati majrur mudhof. Bandung mudhof ilaih. Bandung mudhof ilaih harusnya kasroh ya. Tapi ini nama tempat, tak boleh disebut Bandung. Ya. Mamnu minal sarf ya. Tak boleh sebut Bandungi. Indonesia Malaysia Singapura tak usah. Selangori tak usah. Selangor saja. Dan lain-lain lah begitu ya. Baik. Aina jami'atuki hiya fi Madinati Bandung. Terus aku berangkat. Aku berangkat ke kampus pagi hari. Ini sebagian sudah pernah disampaikan pada pelajaran yang sebelumnya, yang kemarin, yang semalam. Aku berangkat ke kampus pagi hari dan pulang siang hari. Pagi hari dan pulang siang hari. Nah, ini banyak yang bisa kita buat. Coba lihat. Bagaimanakah bahasa Arab dari ungkapan ini, dari kalimat ini? Aku berangkat ke kampus pagi hari dan pulang siang hari. Zahabatu. Ana lagi, ana ya, ana. Azhabu. Ana Azhabu. arkabu. Azhabu. Baik. Kita sepakati dulu. Setelah ana kita gunakan fi'il mudhari, oke? Ya. Oke. Kita gunakan fi'il mudhari dulu ya. Nanti setelah ini kita akan coba menggunakan variasi yang berbeda untuk memberikan enrichment, pengayaan untuk kita semuanya agar kita bisa mendapatkan banyak pola uslub dalam kalimat bahasa Arab yang sesuatu yang biasa kita ucapkan. Baik. Kita gunakan fi'il mudhari. Berangkat fi'il mudhari'nya apa?
Azhabu. Berang. Ada. Kenapa yadhabu? Karena Ada. ana maka adhabu. Ana azhabu. Azhabu. Ana adhabu. Azhabu Ila 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 jami'ah. jami'ati ila ilal jami'ati jamiati. Goda. fi sobahi Ya. Sabr. Ilal jamiati fis sobahi boleh sobahi sobahan. atau sobahan boleh. Sobahan. Kalau fi Sobahan kan boleh, Sobahi, fis sobahan. sobahi boleh. Yang tak boleh adalah fis sobahe. Yang tak boleh adalah fis sobahan atau fi sobahan atau fis sobaha tak boleh. Ya. Nah, sobahan boleh, Oke. fis sobahi boleh. Asal harokatnya Oke. tepat. Dua-duanya boleh ya, fis sobahi boleh, sobahan boleh. Kalau sobahan berarti dzaraf zaman, ya keterangan waktu. Kalau Yes. fis sobahi berarti jar majrur. Dua-duanya kita bisa gunakan. So, kalau kita Okey, Pak. gunakan ughadiru Ustaz, Ugodir ughadiru, artinya meninggalkan. berangkat tak boleh. Taroka yatruku itu godaro yugodiru, ugodir. Meninggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan rumah. Lepas kampus. Bukan meninggalkan ke kampus, tapi meninggalkan rumah. Kalau ugodaro yugodiru. darat ila al-haruf Nah, kalau godaro yugodiru nanti ila. Ugodir. ila Iya, ana ugodir. darat ila Ana ugodiru ila. Tuh. Ila jamiati. jami'ati fi as-sabah Ana ugodir. Saya meninggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan rumah menuju kampus, menuju perguruan tinggi. Nah, tapi untuk yang ini kita gunakan azhabu saja ya. Ana azhabu. Ya. Yang Azhabu ila lazim. Ya. Sobahan. Ana azhabu ilal jamiati sobahan au fis sobahi. Wa arji'. Arji. Nah, Wa ada wa arji'. kan? Ada wa ya. Ya, wa arji'. Kamu atof kan? Nah, Naam, wa apabila arji'. baik, Nahar. apabila kita gunakan wawu, berarti sesudahnya ada ma'tuf. Nah, ma'tufnya harus sama dengan ma'tuf alaih. Ma'tuf alaihnya mana? adhabu Azhabu. Azhabu. Azhabu fi'il mudhari kan? ya. Naam. Maka arji'u pulangnya gunakan fi'il Arji'. mudhari. Roja yarji'u. Wa Arji'u. arji'u Yarji'u. Naharon. Warji'u naharon atau Nahari. Fil nahari. hari. Nah, Oke. sebaiknya harus selevel ya. Apabila kita mengatakan sobahan, nanti naharon. Apabila kita mengatakan fis sobahi, nanti fin nahari. Naam. Sehingga setara. Apa setara? Selevel. Sama gitu, sebentuk. Ya. Fis sobahi jar majrur, fin nahari jar majrur. Sobahan dorob zaman. Naharon dorob zaman. Baik, ini yang pertama. Ana adhabu, ana mubtada. Mana khabarnya? Khabarnya sepanjang kalimat sampai selesai. panjang Ustaz. Khabarnya selesaikan. Ila jami'ati sabahan wa arji'u naharan. Oh, itu Ya. kabar. Sampai Dari ujung, azhabu, sampai Ustaz. terakhir. Dari azhabu Ustaz. Dari adhabu sampai naharon itu khabarnya. Mafhum. Khabarnya khabar jumlah, khabar kalimat. Khabar yang berupa kalimat. Ya. Naam. Baik. Nah, adhabu fil mudhari kan? Al-jumlah min al-fi'il wa fa'il fi mahalli raf'in khabar. That's correct. Benar. Ya. Benar. Wal jumlah al-fi'liyah adhabu sampai naharon fi mahalli raf'in khabaru mubtada'in. Khabarun atau khabaru mubtada'in. Betul, Ibu. Naharan bukannya maf'ul, Ustaz. Bagaimana, Ibu? Bagaimana, Bapak? Naharan bukan maf'ul ya. Bukan. Itu dorob zaman. Zaraf. Ya. Tetap dikira satu Mak- paket ya Ustaz, khabarnya dalam jumlah fi'liyah. Bagaimana, Ibu Ella? Ibu Ella? Sobahan atau naharan tu dia dikira zaraf kan Ustaz. Tapi Benar. kalau kita nak packagekan dia termasuk sekali dalam khabar. Al-jumlatu minal fi'li wal fa'ili sampai tu sobahan.
dia kira khabar tu semua. Fi mahalli rafi'in, khabar. Sampai selesai Ibu, sampai naharon khabarnya. Included lah, included ya. Included ya. Sampai akhir. Naam. Sampai tuntas kalimat itu khabar. Khabarnya panjang. Bentuk jumlah. Khabar jumlah tawilah. Khabar berupa kalimat yang panjang. Baik. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, adhabu kita bisa gunakan, bisa kita ganti, bisa kita tukar dengan isim. Adhabu bisa kita ganti dengan isim. Adhaban. Bagaimana cara buat isim dari adhabu? Ana zahibun. Nah, Zahibun ila. kita Ana gunakan zahibun isim ila. fa'il. Jadi Zahibun. boleh kita mengatakan anak laki-laki perempuan. Zahibatun. Zahibatun Anak zahibatun. ila al-jami'ati. Jamiati sobahan wa Warji'ati. Ajaiun. Raji'un. kalau adhabu Warad. menggunakan isim fa'il. Waraji'atun. Iya, betul. Maka arji'u harus ditukar juga menjadi isim. Zahibatun isim fa'il kan? Waraji'un. Maka arji'u digunakan diubah menjadi isim fa'il juga, menjadi waroji'atun. Rojiun. Raji'atun Matuf naharon. dan matuf alaih harus sama kan? Isim-isim. Ya. Fi'il-fi'il. Mudhari-mudhari Ya, bahkan. Madi-madi. mau sepasang lah, sepasang. Ya, sepasang. Ya. Iya. Oke. Nah, baik. Fahim tuh. Bapak Ibu, isim fa'il itu adalah isim yang bermakna pelaku. Pelaku atau orang yang melakukan pekerjaan. Pergi. Pergi itu kan pekerjaan. Tentu ada orang yang melakukannya. Nah, dari kata dhahaba yadhabu, itu kalau kita mau ganti, mau tukar, kita ubah ke isim fa'il, itu wazannya, polanya, itu ada bisa begini, yang paling populer, ini polanya begini, fa'ilun. Yang paling mudah ya. Untuk sekarang kita kenalkan yang wazannya begini, fa'ilun. Jadi kalau kata fa'ala maka fa'ilun. Kalau jalasa Jalisun. 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 Kalau zahaba Ya. Zahibun. dakhala Dakhilun. maaf. La Dakhala dakhilun. Dakhilun. Jalasa jalisun. Oke. Apalagi kharaja Kharijun. Rojiun. ya. Kharaja kharijun. Dakhala dakhilun. Dakhala dakhilun. Nah, coba Bapak Ibu lihat. Jalasa telah duduk. Jalisun orang yang duduk. Orang yang duduk. Kharaja keluar, telah keluar. Kharijun orang yang keluar. Ya. Dakhala masuk. Dakhilun orang yang masuk. Roja pulang. Rojiun orang yang pulang. Nah, sekarang kita coba perhatikan kalimat saya atau aku berangkat. Nah, kalau kita gunakan fi'il, maka kita menggunakan kalimat yang ada di sini berwarna merah. Ana adhabu. Tapi kalau kita mau gunakan isim itu boleh. Dan isim yang digunakan adalah isim fa'il. Aku adalah orang yang berangkat ke kampus pagi hari. Semula begitu menerjemahkannya. Cuma kan tak elok menerjemahkan seperti itu. Sehingga semula adalah aku adalah orang yang berangkat. Orang yangnya dibuang. Cukup menggunakan aku berangkat. Begitu saja. Jadi isim fa'il ini bermakna isim tetapi bermakna pekerjaan. Sama dengan fi'il. Dalam hal ini isim fa'il bermakna fi'il. Isim fa'il isim. Tetapi bisa dia digunakan untuk bermakna fi'il. Contohnya ini. Dan ini kita tidak boleh menggunakan isim masdar. Menggunakan masdar sorry gitu ya. Tak boleh. Baik, kita udah kenalkan isim itu kan ada isim masdar, ada isim fa'il, ada isim maf'ul. Secara sekilas ya.
Isim masdar, isim yang menjadikan kata kerja bermakna isim. Maaf. Isim masdar adalah menjadikan kata kerja sebagai isim begitu. Nah, sedangkan isim fa'il ada isim yang bermakna pelaku. Dulu ketika awal-awal belajar saya juga ada pening atau bingung. Bagaimana membedakan kapan kita gunakan isim masdar, kapan kita gunakan isim fa'il. Dulu ya. Nah, tetapi barangkali penjelasan ini bisa memberikan Bapak Ibu kemudahan untuk membedakan keduanya. Coba Bapak Ibu lihat. Adhabu, ini fi'il mudhari'nya Yadhabu. masdar sorry bukan? Maaf. Kata adhabu ini fi'il mudhari'nya bisa menjadi masdar muawwal tidak? Pakai an yadhabu. Bisa nggak ana adhabu sebelum adhabu diawali oleh an? Boleh tak? Boleh. Tak boleh. Tak boleh, tak ada. Tak boleh. Ana adhaba tak boleh. Tak faham Ustaz. Karena Maksud, an di situ tidak perlu. oh, okey. Tak perlu. Tak ada dua fi'il, jadi tak perlu an. Ya, tak ada dua fi'il juga. Ana kan isim. Ya. Beda misalnya uridu an adhaba, uridu fi'il. Tadi Bu Iman ya. Uridu fi'il, adhabu fi'il, ada dua fi'il kan? Ya. Maka antara Ya, uridu betul, dan Ustaz. adhabu diawali diikuti oleh an, uridu an adhaba. Nah, kalimat ana adhabu atau ayat ana adhabu ini selepas ana, setelah ana tak boleh diikuti oleh an. Sehingga cukup kita mengatakan ana adhabu. Ila. Nah, sehingga adhabu ini bukan masdar muawwal, betul tidak? Betul. Adhabu bukan masdar muawwal kan? Sebab masdar muawwal itu adalah fi'il yang diawali oleh an. Naam. Ingat ini? Oh, Ya. sangka saya Ustaz kata adakah itu fi'il mudhari' boleh dimasukkan huruf an. Saya tersilap. Ya, dalam kalimat ini Bu, maksud saya dalam kalimat ini. Okey Ustaz. Dalam kalimat ini ana adhabu tak boleh diikuti oleh an setelah ana, tak boleh. Kenapa? Karena ana mubtada dan sesudahnya jika diikuti oleh fi'il langsung ke fi'il itu tanpa diawali oleh an untuk struktur kalimat ini. Berbeda misalnya kalau ada uridu ya, ini kan ada fi'il. Uridu harus ada an adhaba. Dua fi'il tak boleh bersama. Ada dua fi'il bertemu kan? Ya. Nah, kalau ini betul uridu an adhaba. Sehingga an ini harus ada. Tak boleh kita mengatakan uridu adhabu, tak boleh. Okey. Untuk kalimat yang ini, uridu an adhaba harus ada an. Sedangkan an adhabu selepas ana, setelah ana tak boleh ada an. Tak boleh. Nah, kembali ke ana adhabu. Ana adhabu ini fi'il mudhari' tidak diawali oleh an. Berarti adhabu masdar muawwal bukan? Bukan. Karena adhabu bukan masdar muawwal, berarti tidak menggunakan masdar sorry. Apabila ada masdar sorry, berarti ada masdar muawwal. Apabila ada masdar muawwal, berarti ada masdar sorry. Nah, sekarang lihat adhabu masdar muawwal bukan? Bukan. Mengapa bukan masdar muawwal? Karena Mafi'an. tidak ada an masdariyah sebelumnya. Karena adhabu bukan masdar muawwal, berarti tidak bisa diubah menjadi masdar sorry dalam kalimat ini, dalam ayat ini. Masdar sorry itu yang telah ditakwilkan kepada isim Ustaz. Iya. Sebaliknya. Masdar sorry itu masdar yang setelah dikembalikan ke isi masdar yang sebenarnya, yang jelas. Muawwal yang ditakwil. Sorry yang jelas. Nih. Masdarun ada dua. Ada sorry, ada muawwal. Kan gitu.
Awal itu misalnya an adhaba, an ajlisa, dan seterusnya. Sorry-nya adalah dahabun. Tuh. Sorry itu isim masdar betul-betul masdar. Isim masdar. Nah, dahabun itu sama dengan an adhaba. Sama-sama masdar. Dahabun masdar. An adhaba masdar. Apabila ada masdar, dahabun, maka dia bisa diubah menjadi an adhaba. Hanya saja namanya berbeda. Kalau dahabun namanya masdar sorry, masdar yang benar-benar berupa masdar, betulan, masdar yang tegas, masdar yang jelas-jelas masdar. Sedangkan anadhaba ini masdar yang ditakwil dari masdar sorry dahabun. Nah, apabila menggunakan anadhaba ada an masdariyah atau masdar muawal, berarti bisa ditukar menjadi masdar sorry. Sedangkan adhabu ini tidak ada an. Sehingga kata adhabu tidak bisa ditukar menggunakan masdar sorry. Lalu ketika kita ingin menggunakan adhabu, menggunakan isim, bagaimana caranya? Nah, bisa, tetapi bukan menggunakan isim masdar, tetapi menggunakan isim fa'il. Oke. Sehingga tidak boleh kita mengatakan ana zahabun. Tak boleh. Tetapi ana zahibun atau ana zahibatun kalau muannas. Itu zahab ya, Ustaz, bukan zihab ya? Zahab. Bukan, zahabun. Okey. Mungkin Bapak Ibu pernah kita mendengar atau kita berbicara atau kita mungkin juga sering mengatakannya zihabun. Yang betul bukan zihabun tapi zahabun. Selalu punya zihab. Ustaz, zihabun betul, emas zihabun. kan Ustaz? Bagaimana Ibu? Ibu Miman? Baris bawah kalau zihabun emas kan? Kalau emas itu Zahab. zahabun, Oh, zahabun. Okey. tak panjang. Dalib. Zahabun. Zahabun emas. Zahabun kepergian atau pergi. Syukur Ustaz. Baik. Ustaz, isim fa'il kan, dia Ya. juga boleh berfungsi, isim fa'il dia juga boleh berfungsi sebagai fi'il, Ustaz. Benar. Contoh dalam ayat surah Al-Baqarah, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Betul sekali. Betul sekali. Baik, saya akan tuliskan ya ayat Al-Qur'an yang tadi Ibu Laila sampaikan. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun Fil ardi fil ardi khalifatan. Tuh. Inna huruf nasab. I adalah dhamir mutakallim. Fi mahalli nasbin isim inna. Ja'ilun adalah khabar inna. Nah, perhatikan, ja'ilun kalau kita lihat terjemahan apa terjemahannya? Sesungguhnya aku Jadikan. menjadikan. Betul tidak? Menjadikan kan? Ya. Menjadikan ini kata kerja bukan? Ya. Kata kerja, verb. Verbs ya. Sedangkan dari segi bahasa Arabnya, ja'ilun ini fi'il bukan? Kan. Ya. Isim fa'il. Bukan. Tapi apa? Isim fa'il. Apa fi'il madi? Apa fi'il madinya? Ja'ala. Ja'alu. Ja'ala. Ja'ala. Mudhari'nya Ja'alu. yaj'alu. Ja'alu. Ini ja'ilun. Sungguhnya. Jadi di sini Allah tidak menggunakan ini aj'alu. Kalau fi'il mudhari'nya kan begini Bapak Ibu ya. Ya. Ini aj'alu. Ini sudah bagian dari tafsir ya. Kandungan makna Al-Quran. Ini aj'alu fil ardi khalifatan. Allah tidak mengatakan begini. Tidak menggunakan fi'il mudhari'. Tapi menggunakan inni ja'ilun. Bukan inni aj'alu. Nah, sebelumnya akan saya teruskan dulu penjelasan secara nahwu ya. Fil ardi fi huruf jar.
Ya. Al-ardi majrur. Betul tak? Nah, Lalu khalifatan Bapak Ibu. Mengapa khalifatan ini fathatain? Maf'ulun bihi. Pada maf'ulun bih. Maf'ul bih dari mana Bapak Ibu? Ja'ilun. Ja'alun. Ya. Dari ja'ilun. Ya. 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 Ja'ilun kan isim. Iya. Isim fa'il. Biasanya kita tahu fi'il, fa'il, maf'ul. Maf'ul bih itu setelah fi'il yang kita tahu. Biasanya kan? Ya. Nah, tetapi Isim ketahuilah. ya'mal amalan fi'il. Nah, benar. Isim Sebagai juga, fi'il. isim juga bisa ya'malu ka'amalil fi'li, bisa berfungsi seperti fungsi fi'il. Isim fa'il itu bisa berfungsi sebagai fi'il. Iya, berfungsi sebagai makna fi'il. Gitu. Jadi cukup banyak ya. Afwan Ustaz, Ya, pada hari Jumaat lalu, semasa Ya. kita membaca kisah Al-Adabu Asatun Najah, ya. ada satu jumlah Ala ayyi syai'in banaita ikhtiyara hadha syabab ya, Bu ya. syabab. Ya, jadi Ustaz katakan ini hadha syabab ni sebagai maf'ulun Maf'ul bih. bih. Ya. Jadi ini juga sama konsepnya seperti yang Sama. tadi. Ya. Jadi Baik, Bu. maksudnya dia boleh menjadi walaupun dalam bentuk masdar, dia boleh berfungsi sebagai fi'il. Benar. Ya. Okey. Ya, semakin menarik ya, semakin banyak ya yang ini. Makin pening. Ustaz. Semua Yang pening. isim fa'il boleh berfungsi sebagai fi'il. Semua ya. Bagaimana, Bu? Adakah semua isim fa'il boleh berfungsi sebagai fi'il? Jika diperlukan. Jika diperlukan. Jika diperlukan. Sebenarnya Laila, tidak mesti isim fa'il macam tadi yang contoh yang kita belajar pada hari Jumaat lalu, ikhtiar itu masdar pun dia Masdar. berfungsi sebagai fi'il. Jadi maksudnya Benar. isim sama ada isim fa'il ataupun isim masdar ataupun mungkin isim maf'ul juga, kalau boleh di dalam ayat itu, dalam jumlah itu sesuai sebagai fungsinya sebagai fi'il, dia jadi fi'il dan dia akan diikuti oleh maf'ulun bih macam jumlah yang kita lihat. Jika diperlukan. Jika diperlukan. Dengan syarat dia adalah fi'il muta'addi lah, bukan fi'il lazim lah. Ya, benar. Harus fi'il lazim. Harus fi'il muta'addi. Tadi ya betul. Isim, baik isim fa'il maupun isim masdar, jika diperlukan, boleh memiliki objek, boleh memiliki maf'ul bihi. Lebih. Jika diperlukan ya. Ya. Baik. Nah, makanya kata ini ja'ilun fil ardi khalifatan. Khalifatan itu maf'ul bihi dari ja'ilun. Ja'ilun adalah isim fa'il yang bermakna fi'il. Lalu ja'ilun kan fi'il. Mana fa'ilnya? Ya, fi'il, maaf. Isim kan tidak punya fa'il. Yang punya fa'il kan fi'il. Nah, tetapi ja'ilun adalah isim fa'il. Ya, Sebagai dalamnya ada pelaku, siapa pekerjaan. pelakunya? Ya kembali kepada dhamir yang relevan. Apa? Ini begitu. Nah, baik, ini tadi ada, mohon maaf sebentar. Ini tadi ada pertanyaan dari Ibu Evi ya, Ibu Evi. Nah, Ibu Evi tadi bertanya tentang masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal itu, seingat saya kita juga sering bahas di hari Jumat ya, hari Jumat malam kita sering bahas. Dan kalau tak salah di pelajaran hari Minggu juga sudah pernah kita bahas pengantarnya di awal-awal. Nah, nanti bisa kita lihat di pelajaran sebelumnya tentang bahasan masdar mu'awwal dalam video rekaman yang hari Minggu ya, hari Ahad. Tetapi begini barangkali sebagai kesimpulan yang memudahkan. Masdar mu'awwal itu adalah setiap kata yang diawali oleh an, lalu diikuti oleh kata sesudahnya. Kata sesudahnya itu bisa fi'il mudhari ya. Bisa juga fi'il madhi, atau ada kalanya juga isim. Tetapi kita untuk sementara saat ini gunakan dulu fi'il mudhari saja. Jadi apabila Bapak Ibu menemukan huruf an diikuti oleh fi'il mudhari,
Contohnya misalnya tadi adalah an adhaba misalnya ya. An adhaba. Semula adhabu, tapi karena diawali an maka menjadi adhaba. Nah, apabila kita menemukan huruf an diikuti oleh fiil, contohnya fiil mudhari ya, maka gabungan dua kata an adhaba ini disebut dengan masdar muawwal. Masdar muawwal. Apa itu masdar muawwal? Nah, sebagaimana namanya, muawwal itu artinya yang ditakwil. Ditakwil itu apa maksudnya? Ditafsirkan. Ditafsirkan dari apa? Ditafsirkan dari masdar yang sebenarnya. Masdar itu sebenarnya bukan fi'il tapi isim. Nah, seperti tadi contohnya zahaba, masdarnya adalah zahabun. Saya tulis di atas ya. Zahaba ini fi'il madhi. Masdarnya adalah zahabun. Roja'a, masdarnya adalah ruju'un. Ruju'un. Sajada, masdarnya adalah sujudun. Sujudun. Contoh yang lain, makan, akala, masdarnya adalah Aklun. aklun. Nah, dan lain-lain. Nah, tetapi perlu Bapak Ibu ketahui, masdar ini sangat banyak polanya. Dan ini yang paling sulit dari tasrif. Yang paling kompleks dalam tasrif itu adalah masdar. Makanya masdar saya simpan di bagian-bagian akhir pelajaran tasrif kita. Kita tidak belajar masdar pada awal-awal bahasan, tapi kita simpan nanti di ujung. Setelah kita cukup memahami tentang fi'il madi, mudhari, amar, nahi, lalu fi'il isim fa'il, isim maf'ul. Setelah cukup nanti baru kita akan bahas masdar karena polanya sangat banyak dan cukup kompleks ya. Gitu. Nah, jadi masdar itu adalah fi'il yang dibendakan. Zahaba telah pergi. Terus kita bendakan menjadi kepergian, maka kita gunakan masdar. Zahabun itu isim masdar, kepergian. Roja adalah fi'il, pulang. Kita jadikan masdar kepulangan. Nah, kepulangan itu bahasa Arabnya bukan roja tapi rujuun, menggunakan masdar. Begitu. Contoh yang lainnya lagi misalnya sajadah sujud, bersujud. Kalau kesujudan atau aktivitas sujud bahasa Arabnya adalah sujudun, roka'ah, ruku'un, dan lain-lain. Akala makan, telah makan. Kalau aktivitas makan, aklun. Makanan. Aklun. Ya, tadi saya salah tulis ya. Akala aklun. Syariba meminum. Kalau aktivitas minum atau minuman, syarobun atau syurbun. Begitu. Nah, jadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, apalagi yang mungkin yang baru bergabung atau yang mungkin belum ikut bahasan ini, masdar itu ada dua. Ada masdar yang betul-betul masdar berupa isim. Ada yang masdar ditakwil dari isim itu. Nah, kalau masdar itu asli merupakan masdar, maka disebut dengan masdar sorih, masdar yang tegas, yang jelas, bentuk masdar. Nah, seperti zahabun ini masdar sorry. Rujuun masdar sorry. Sujudun masdar sorry. Aklun masdar sorry. Nah, sedangkan masdar muawalnya apa? Ya, kata zahaba, roja, sajada, akala. Apabila diawali oleh an, ini namanya masdar muawal. An zahaba, an roja'a, an sajada, an akala. Atau milfil mudhari an yadhhaba, an yarji'a, an yasjuda, an yakula. Begitu. Itu saja untuk sementara bahasan yang bahasan simpel tentang masdar muawwal itu apabila ada an diikuti oleh fi'il baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari, maka gabungan antara an dan fi'il sesudahnya itu disebut dengan masdar muawwal. Itu saja Ibu. Ustaz. Betul, Ustaz. Ya boleh satu-satu. Siapa? Pak Aruf? Bagaimana Pak Aruf?
Boleh. Ustadz, an itu kan harfun nasab yang masdariyah ya. Iya. Dan itu tidak nampak. Kemudian di sini ada contoh ini aja'alu. Ustadz berubahnya di atas, ini ja'ilun. Ya. Kenapa Pak Ustadz tidak berubah langsung pakai menjadi masdar muawwal? Ja'ilun kan isim fa'il bukan masdar. Ya, isim fa'il, makanya Ustadz lebih memilih isim fa'il daripada isim masdar muawwal. Karena sebetulnya yang available, yang tersedia itu adalah an. Ini ayat Al-Qurannya adalah inni ja'ilun. Oh gitu. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Ya. Ini kalimat dalam ayat Al-Qurannya adalah inni ja'ilun. Bukan inni ja'lun. Tapi ini ja'ilun. Nah, ja'ilun adalah isim fa'il. Nah, apabila isim fa'il ja'ilun kita ubah menjadi fi'il mudhari, maka fi'il mudhari itu tidak menggunakan an. Mengapa tidak menggunakan an? Karena ja'ilun bukan masdar sorry, tapi isim fa'il. Iya. Hanya aj'alu. Kalau misalnya ja'ilun menggunakan isim masdar sorry, ja'lun, baru di bawah kita gunakan ini an aj'ala. Begitu. Karena isim fa'il tidak selevel, tidak setingkat dengan masdar masdar muawwal, tidak. Begitu maksudnya Pak Aruf ya. Ustaz, ini Ibu Sarifah Rogai ya. Ini ja'ilun. So ja'ilun isim fa'il maksudnya orang yang menjadikan. Iya, orang atau pihak. Yang menjadikan. Jadi, kalau ini aj'alu, sesungguhnya saya menjadikan. So maksudnya dalam Al-Quran ni bila Allah menggunakan ja'ilun lagi dia menguatkan. Betul? Ya, bagus. Ini berarti sudah masuk tafsir ya. Baik ya, kita akan coba ya. Bagus. Kita ulas ya sedikit ya. Baik. Jadi digunakan ja'ilun tu lagi kuat daripada mengatakan aj'alu. Betul? Baik, kita ulas ya. Baik. Aj'alu fi'il mudhari betul. Ja'ilun isim fa'il betul ya? Iya. Baik. Coba Bapak Ibu kita lihat begini. Doroba yadribu. Iya. Artinya apa ini? Memukul. Telah memukul. Telah memukul. Isim fa'ilnya apa ini? Isim fa'ilnya. Doribun. Nah, contoh yang lain misalnya kataba. Kataba. Menulis. Dia telah menulis. Kataba telah menulis, yaktubu sedang menulis. Isim fa'ilnya apa? Apa perbedaan makna antara fi'il dorba yadribu dengan doribun, kataba yaktubu dengan katibun? Tergantung zaman itu, Ustaz. Ya, begini Bapak Ibu. Zaman itu. Kalau pekerjaan itu aktivitas pekerjaan yang memiliki dimensi waktu. Iya, betul. Dorba telah lewat, telah memukul. Yadribu sedang atau akan dilakukan. Jadi kalau misalkan ini aj'alu, sesungguhnya aku akan menjadikan. Atau aku sedang menjadikan. Sedang dalam proses. Atau akan diproses. Sedang dimulai atau akan dimulai. Ini aj'alu fil ardi khalifatan, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Seorang yang mengurus bumi gitu ya. Yang mengurus tanah, bumi, dunia. Akan. Tapi kalau kita mengatakan, tetapi kalau ayat ini ja'ilun, sesungguhnya aku menjadikan. Di sini tidak disebutkan konteks waktu. Telah, sedang atau akan. Nah ini maknanya berarti tidak lagi mengandung waktu.
kemarin, hari ini maupun akan datang. Tetapi Allah menetapkan dirinya adalah penjadi atau pembuat atau pembentuk, pengangkat seorang khalifah di muka bumi. Tanpa ada dimensi waktu kemarin, hari ini, dan besok. Tak ada. Nah, sekarang begini Bapak Ibu. Yadribu, misalnya kalimat begini ya, atau ada ayat begini. Yadribu rojulun sajaron. Apa artinya ini, Bu? Lelaki itu Seorang lelaki memukul memukul pohon. pohon. Lelaki ini mungkin sedang pening, sehingga pohon pun dia pukul. Dia sedang pening, ada pohon, dia pukul pohon. Macam saya lah tu Ustaz, rajulun tu Ustaz, pening. Nah, dia ada pohon di depan, dia pukul. Nah, dia memukulnya satu kali atau berkali-kali? Sekali. Sekali saja. Kalau sakit kan dia berhenti, betul tidak? Ya. Kalau dia sadar juga berhenti. Tapi Bapak Ibu tahu ada seorang petinju namanya Mike Tyson. Mike Tyson tu. Tahu. Mike Tyson melawan Evander Holyfield. Tidak di atas ring. Berapa kali Mike Tyson memukul Holyfield? Berkali-kali. Besok dia hari itu dia berhenti main tinju. Besok-besok ada pertandingan lagi, ada peraduan lagi. Dia bertinju lagi kan, mukul orang lagi kan? Iya. Dia mukul berapa kali dalam satu pertandingan? Berkali-kali. Kali-kali. Dan dia menjadikan pemukulan itu menjadi profesi dia, profession. Jadi peninju. Peninju. Nah, peninju itu adalah isim fa'il. Iya. Peninju itu isim fa'il. Iya. Berarti aktivitas meninju sudah melekat dalam diri Mike Tyson. Mafhum. Tanpa mengenal waktu kemarin, hari ini, dan besok. Dia memang tukang pukul. Kerja dia lah, profession dia. Kerjaan dia adalah tukang mukul. Kalau tidak memukul, tukang tinju. kalau dia tidak mukul mungkin sakit. Kalau kita mukul sakit. Mukul pohon kita sakit. Tapi kalau petinju tidak mukul, dia yang sakit. Gitu. Karena sudah menjadi profesi. Makanya makna isim fa'il itu menguatkan makna dari kata itu. Sampai sini paham? Paham. Nah, kalimat ayat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Ini tafsir ya, tafsir ayat. Ya. Mengapa Allah menggunakan dalam ayat ini isim fa'il, bukan fi'il mudhari'? Berarti di sini Allah tidak menegaskan waktu kemarin, hari ini, dan besok. Yang pertama. Dia menegaskan diri dia sendiri. Yang kedua, Allah memang menjadikan dirinya sebagai penjadi khalifah, sebagai pengangkat seorang khalifah di atas muka bumi. Untuk apa? Untuk mengurus bumi, agar ada yang menanam pohon, agar ada yang merawat pohon, agar ada yang menyirami pohon, agar ada yang mengambil buah apabila sudah berbuah. Ya. Apabila buah sudah jatuh, diambil lalu dikupas. Makan. Dikupas kita makan. Ya, Pak. Apabila tidak ada yang mengurusnya, nanti buah jatuh, tak ada yang ambil, sia-sia, mubazir. Ada yang makan. Dan Allah memastikan dirinya akan mengangkat itu, mengangkat seorang khalifah. Maka meskipun para malaikat protes, tidak terima, Ya. Allah katakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Ya. Malaikat protes kan? Yes. Apa kata malaikat? Manusia membuat kerusakan. Maka ja'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak.
Malaikat protes ketika Allah tegaskan, aku, sungguh aku, menjadi pencipta, menjadi pengangkat seorang khalifah di atas muka bumi. Para malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha, akankah engkau menjadikan di dalamnya orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah? Malaikat protes kan? Ya. Protes. Nah, lalu apa jawaban Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Tenang saja malaikat, aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Take out the Jadi keputusan Allah sudah jatuh. Tidak bisa diganggu-gugat gitu. Bahwa dia akan mengangkat seorang dari makhluknya untuk mengurus muka bumi ini, mengurus dunia ini di atas muka bumi. Nah, jadi kesimpulan yang tadi, ja'ilun maknanya berbeda dengan aj'alu. Petinju berbeda dengan menipu, memukul berbeda dengan pemukul. Orang yang menulis, menulis berbeda dengan penulis. Begitu ya Bapak Ibu ya? Ya. Kalau penulis itu berarti orang yang aktivitas menulisnya sudah menjadi expertise-nya, sudah menjadi maharonya, sudah menjadi kecakapannya, sudah menjadi bagian dari dirinya. Inherent, benar, inherent. Sedangkan kalau memukul, menulis, memakan, itu boleh jadi sekali-kali. Tapi kalau misalnya katibun, berarti penulis dia memang seorang yang ahli dalam penulisan. Mahir. Doribun dia orang yang biasa memukul, ahlinya memang memukul. Dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu ya Bapak Ibu ya? Iya. Pak. Ini bagian dari tafsir ayat dengan menggunakan tasrif, sorof. Ini kan isim fa'il, isim maf'ul, fi'il madi, fi'il mudhari kan sorof, tasrif. Betul tidak? Ya Pak. Ini menafsirkan ayat dengan pendekatan linguistik. Linguistic approach ya. Begitu Ibu Syarifah Ragaya. Terima kasih Ustaz, Masya Allah. Subhanallah. Baik. Cukup ya? Yang ini cukup ya, Bapak Ibu? Ya Pak. Alhamdulillah. Dah, kita lanjutkan. Baik. Ini saya kalau membuat baris tidak suka lurus ya. Tak bisa lurus, mengapa ini? Nah, lurus. Lurus sekarang. Baik, kita lanjutkan. Kapan kamu berangkat ke kampus? Nah, ini pelajaran kemarin. Kapan? Mata. Kapan? Berangkat ke kampus. Oh iya, luar biasa nih. Siapa Pak Haji Farman ya? Macam mana nih? Garis merah lurus banget, lurus sekali. Saya ajar Pak, ini ilmu tinggi Pak. Bagaimana Pak Haji? Ini ilmunya tinggi Pak, nanti saya ajar. Makamnya tinggi Pak. Perguruan tinggi. Ini universitas nih, Jamiah. Pakai baris. Iya, baik. Nanti boleh ajar ini. Ilmu tinggi. Allahu Akbar. Ya. Baik. Kapan kamu berangkat ke kampus? Nah, bahasanya macam mana? Bagaimana? Tazhabu ila jami'ah. Tazhabu ila jami'ati. Ila jami'ati, begitu. Mata tadhabu ila jami'ati. Tunggu dulu. Ini tadi muannas atau mudzakkar? Muannas. Dua batu muannas kan? Maka mudorenya juga harus muannas. Azhabat. Tazhabina. Ayo, arti apa dari kata tadhabu? Artinya apa? Tazhabina. Adhabu, yadhabu, adhabu, tadhabina. Mata tadhabina. Mana yang lebih mudah, mengucapkan kata tadhabu atau tadhabina? Tazhabu. Abu yang senang.
Yang lebih mudah Apa tadhabu lama? atau tadhabina? Tasawuf senang. Dua-dua senang, Tadhabu lebih dua-dua senang ya? senang. Ya, Dua-dua senang, laki-laki Pak. lebih senang daripada perempuan Ibu memang. Iya, lagi sekali. Laki-laki lebih simpel. Tadhabu simpel. Ya. Kalau perempuan tadhabina. Tarji'u tarji'ina. Tasma'u tasma'ina. Perempuan lebih apa? Lebih banyak huruf yang diperlukan. Ada mat, Ustaz. Ada mat. Ya. Ya, ini barangkali ada filosofi tersendiri ya dalam bahasa Arab, mengapa untuk perempuan lebih lebih unik kalau untuk perempuan. Lebih Perempuan berat. sarjen, Pak. Bagaimana, Orang Ibu? perempuan sarjen, pangkatnya sarjen. Perempuan banyak cakap, Ustaz. Kan, perempuan pangkatnya sarjen, lelaki only lance corporal. Iya, perempuan general ya, general. Laki-laki kopral ya, baik. Ya, berbagai macam lah, silakan tafsirnya apa ya. Perempuan Baik. fa'il dia. Perempuan fa'il, Ustaz. Lelaki jadi maf'ul bihi. Perempuan fa'il, laki-laki maf'ul bih. Ya, baik. Ya. Ya, buat bapak-bapak, para laki-laki bersabar saja Bapak Ibu. Dengar saja. Dengar aja, simpan marahnya. Mayoritas sudah semua perempuan. Ya, baik. Allahu Akbar. Lanjutkan. Ya Rob. Ya, Ustaz bagus. Kalau tidak mengantuk, Ustaz. Ya. Aku berangkat ke kampus pagi hari. Ana adhabu Asabu ila jami'ati sabahat. Nah, ana adhabu. Boleh ana tak usah tulis lagi tak apa ya, langsung adhabu saja. Ana adhabu ila jami'ati fi sabahan. ya, fi sobahi atau sobahan. Sobahan atau fis sobahi. Baik. Tak payah pakai anak, Ustaz. Tak pakai ana tak apa. Langsung adhabu ilal jamiati sobahan atau fis sobahi. Oke. Fis sobahi atau sobahan. Baik. Terus kapan kamu pulang darinya? Mata tarji'ina minha. Kapan kamu pulang? Nah, harus sesuai. Dari Kamu. Tarji'ina, baik, sama ya. Tarji'ina. Minha. Darinya, ini kan domir ya. Ya. Maka bahasa Arabnya juga gunakan domir yang sesuai. Hiya, ha, jadi minha. Jadi minha ya. Kapan kamu pulang darinya? Siang hari, pada waktu zuhur. Naharan fi waqti zuhri. nahari. Siang hari pada waktu zuhur. Waktu zuhur. Jadi pada waktu, berarti zuhur sedang berlangsung ya. Siang hari pada waktu zuhur. Bagaimana bahasa Arabnya? Langsung saja, naharon. Fi waqti Nah, zuhri. ini ada banyak. Boleh fi waktu zuhri. Fi waktu zuhra. Fi waktu zuhri boleh. Atau waktu zuhri boleh. Naharon waktu zuhri boleh. Jadi dorob ya, naharon waktu zuhri. Oke. Waktu zuhur. Boleh juga zuhron. Idofah. Ya. Zuhran. Naharon zuhron. Not banget deh. Atau boleh juga indah zuhri. Indah, pakai indah. Iya, betul. Indah zuhri. Indah itu pada saat. Jadi sedang berlangsung. Zuhurnya sedang berlangsung. Jadi bukan lewat zuhur tapi masih dalam waktu zuhur.
Ustaz, Baik, yang Ibu. mata tu macam mana dia boleh jadi waktu, Ustaz? Mata tarji'ina minha. Mata tarji'ina minha naharun waqta zuhri. Naharat. Naharun dzorob. Waqta zuhri, waktanya dzorob. Mudhof kepada zuhri. Az-zuhri mudhof ilaih. Zuhron, dzorob juga. Naharun zuhron. No. Jadi sambungan daripada mata tarji'ina minha, sambungan daripada yang atas ya, selepas. Iya, iya. Jadi jawabannya simpel. Jawabannya tidak disebutkan lagi. Pertanyaan tidak dibaca ulang. Langsung kita berikan jawaban yang to the point. Ringkas. Yes. Terus. Yang ringkas. To the point, correct. Kalau soalan yang atas kita guna masdar boleh tak Ustaz? Mata, rujuk. Kata-kata kita gunakan masdar daripada fi'il. Kalau dalam bahasa Indonesianya tidak ada subjek, boleh saja. Nah, baik. Sini saya hapus dulu. Isim masdar. Tadi Ibu Laila bertanya untuk mata tarji'ina minha. Boleh tidak tarji'ina menggunakan isim masdar? Oke. Misalnya begini ya. Mata. Bagaimana tadi Bu bahasa Arabnya? Ya Ibu buat apa? Mata? Rujuk Ya, yang Ibu buat apa? Saya tuliskan. Apa mata? Rujuk. Mata arruju'u. Minha. Mata arju'u minha. Ya, sebentar saya akan beri warna biar ini. Nah, baik. Mata tarji'ina minha. Boleh tak kita mengatakan mata arruju'u minha? Saya akan berikan jawaban dengan pembahasan bersama-sama. Baik, dilihat. Kalau kita mengatakan mata tarji'ina, dalam kata tarji'ina ada domir tidak? Luar biasa Pak Jeparman. Ada domir anti. Ini ada garis lurus ya yang apa? Horizontal ya. Ya, ini saya perlu belajar ini Pak ini. Baik. Nah, mata tarji'ina ada domir tidak di situ? Ada. Ada domir. Berarti ada pelaku. Berarti ada pelaku dari fi'il tarji'ina. Sedangkan mata ruju'u minha, kalimat atau ayat mata ruju'u minha ada domir tidak di sana? Ada. Berarti kita tahu tidak siapa yang pulang di situ? Tak tahu. Kita tahu. Nah, jadi kalau kita mengatakan mata ruju'u minha, kita tidak mengetahui siapa yang pulang dari kampus. Dan kita tidak bertanya kepada siapa. Tentang siapa. Tidak. Sedangkan dalam kalimat bahasa Indonesianya, ada domir tidak? Kapan kamu pulang darinya? Dalam bahasa Indonesianya, ada domir tidak di situ? Ada kamu. Ada kamu. Nah, kamu, karena dalam bahasa Indonesianya ada domir kamu, maka dalam bahasa Arabnya mesti ada kamu. Ada kamu. No. Mesti ada kamu. No. Ya. Sedangkan mata ruju'u minha tidak ada domir. Kita tidak tahu siapa yang pulang dari universitas ini. Paham, Pak. Nah, masih belum selesai penjelasannya. Boleh tidak kita kalau ingin maksa gunakan isim masdar? Boleh tidak gunakan isim masdar? Boleh dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah berikan domir pada isim masdar itu. Bagaimanakah jadinya? Maka arruju kita butuhkan pada domir. Arruju, Pak. Mata ruju'uka minha. Nah, ini kan domir yang artinya kamu. Mata ruju'uka minha. Mata ruju'uka minha. Ini benar. Kalau yang ini benar, berarti ada domir yang sesuai dengan bahasa Indonesianya. Mata ruju'uka minha, atau kalau perempuan, maaf ya, mata ruju'uki minha.
kan anti lakiki. Karena perempuan yang pulangnya, maka mata ruju'uki minha. Begitu. Nah, jadi dari segi terjemahan bahasa Indonesianya, kapan kamu pulang darinya, itu bahasa Arab yang kita bisa gunakan mata tarji'ina minha kalau menggunakan fi'il mudhari. Boleh menggunakan isim masdar, tetapi harus ada domir yang sesuai. Karena kamu perempuan, maka harus ada ki di situ. Sehingga menjadi mata ruju'uki minha. Nah, ini oke. Ini oke. Yang saya beri checklist ini oke. Tetapi Bapak Ibu lihat, kalimat sebelumnya kan apa? Adhabu, tarji'u, gunakan fi'il apa? Gunakan isim masdar. Fi'il. Nah, biar konsisten dan selevel, maka kata kerja yang ada dalam kalimat-kalimat selanjutnya, gunakan kata yang sama dengan fi'il-fi'il yang ada sebelumnya. Karena adhabu, arji'u, apalagi yang lainnya, menggunakan fi'il mudhari semuanya, maka pada kalimat berikutnya juga gunakan fi'il mudhari. Sebaiknya begitu. Oke. Gitu ya. Nah, nah, sebentar dulu. Nah, lalu boleh atau kapan kita gunakan kata pertanyaan mata ruju'u minha? Boleh tidak kita gunakan ini? Boleh, tapi jika di dalam kalimatnya, di dalam ayatnya tidak ada domir. Misalnya gini, kapankah, maaf saya ganti warna ya, biar kontras. Misalnya begini, kapankah kepulangan dari kampus? Dari kampus. Dari kampus gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya kapankah kepulangan dari kampus? Coba lihat, ada domir tidak di sini? Enggak ada. Ada domir. Nah, apabila dalam bahasa Indonesianya tidak ada domir, maka bahasa Arabnya juga tidak menggunakan domir. Ya, logik lah, Pak. Sehingga kepulangannya harus menggunakan isim, tidak menggunakan fi'il. Kalau fi'il pasti ada domirnya kan? Ya. No. Fi'il ada domirnya. Berapa domir untuk fi'il? 18. 18. Domirnya ada Ya, 18. 18. Nah, tetapi judul ini, ayat ini, kalimat ini, kapankah kepulangan dari kampus? Kalimat ini tidak ada domir. Ya. Sehingga kalimat kapankah kepulangan dari kampus tidak boleh menggunakan fi'il. Apa sebab? Karena kalau kita gunakan fi'il, pasti di situ ada fi'il, pasti di situ ada domir. Nah, kalau begitu maka kita gunakan isim masdar. Tapi kalau pakai isim masdar, jawabannya belum tentu larinya ke fa'il. Kalau isim masdar, maka nanti pertanyaan pun sama, tidak ada pelaku lagi, tidak ada domir lagi. Oke. Harus relevan, harus sesuai. Ya, bisa menjadi waktu, bisa menjadi fa'il kan. Bisa menjadi domir juga. Iya. Gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya, Pak. Ya. Ini bahasan kita ini kesana kemari, tapi fokus pada bahasan uslub. Tapi setiap uslub saya pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu di kelas ini, kalau tak salah, tak silap. Uslub itu pasti membahas nahwu dan shorof. Iya. Pasti itu. Karena bahan bakunya dari shorof dan nahwu. Dan bahan baku yang paling utama jelas mufrodat. Sehingga tentu saja tidak bisa tidak ketika kita membahas uslub, shorof akan terbahas, nahwu juga terbahas. Nah, tapi ketika kita belajar uslub, kita tidak hanya membahas shorof secara teoritis, tidak hanya membahas nahwu secara teoritis, tapi juga membahas secara termasuk filosofinya, aturan mainnya, kapan digunakannya, dan berbagai perspektif mengenainya.
Jadi lebih lengkap ya. Ya. Mudah-mudahan Pak. Ya, insyaallah. Baik. Sampai sini Bapak Ibu, ada soalan lagi atau ada pertanyaan lagi? Tak ada Ustaz. Ada. Iya. Masih cerah atau sudah lelah? Penat? Sudah penat? Lelah. Pak. Lelah tak banah Ustaz. Aman. Boleh satu ayat lagi? Boleh. Boleh Pak. Ya. Insyaallah. Baik. Allah. Baik. Kita lanjutkan. Baik. Aku pulang dan pergi. Aku, oh maaf salah, ini harus diganti warnanya biru. Aku pulang dan pergi ke kampus. Naik mobil umum. Ini istilah dalam bahasa Indonesianya. Kalau dalam bahasa Singapura, Malaysia, saya tidak tahu, tapi mungkin bisa Bapak Ibu pahami insyaallah. Aku pulang dan pergi ke kampus dengan mengendarai mobil umum. Dengan mengendarai, mengendarai sama ya, mengendarai mobil umum. Iya, transport. Dalam bahasa Indonesia, mobil umum itu maksudnya adalah bus. Public ini ya, public vehicle ya. Private ya. Bukan private gitu. Bukan mobil sendiri, bukan mobil yang dimiliki oleh seseorang, tetapi mobil yang mobil public car. Public transport. Public transportation ya, baik. Public transportation, benar, baik. LRT. Bus. LRT kalau di Singapura ya. Ya. Kalau di Indonesia mobil bus atau mungkin mobil angkot ya, Pak Haji dulu naik angkot ya, angkutan kota ya, atau yang lain-lain gitu ya. Di sini public car juga. Maksudnya itu. Baik. Bagaimana ke bahasa Arabnya? Ustaz, pergi dan pulang atau pulang dan pergi, Ustaz? Pergi dulu baru pulang. Nah, baik. Ya Ustaz, maaf ya. Ya, tak apa. Ini namanya filsafat bahasa. Mari kita bahas sebentar. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita mengucapkan pulang pergi, bukan pergi pulang. Orang Indonesia nih, kalau orang Malaysia, Singapura bagaimana? Pulang pergi atau pergi pulang? Pergi balik Ustaz. Pergi juga dulu baru balik. Pergi dan balik. Pergi dulu ya. Yang biasa Bapak Ibu gunakan di Singapura untuk ungkapan berangkat dan pulang itu pulang pergi atau pergi pulang? Pergi balik. Pergi balik. Pergi balik sama dengan ini pulang. Singapura ya. Balik itu pulang. Ya, baik. Berarti pergi pulang ya. Pergi balik ya. Pergi balik. Baik. Boleh Ustaz. Pergi balik kan sama dengan pergi pulang ya. Sama. Berarti pergi pulang, baik ya. Berarti terbalik ya. Terbalik dengan bahasa Indonesia ya. Iya Pak. Kalau orang Indonesia biasa menyebutnya pulang pergi. Kalau orang Singapura saya kata pergi balik. Pergi pulang ya, pergi pulang. Pergi balik. Nah, Bapak Ibu ketahuilah orang Arab juga sama dengan Bapak Ibu orang Singapura, Malaysia. Nah, pergi balik. Pergi balik. Makanya kalau orang Arab nanti mengatakannya begini. Adhabu wa arji'u. Arji'u minal jamiati. Minal jamiati. Oke, baik. Adhabu wa arji'u minal jamiati. Jadi pergi dulu baru balik, pergi dulu baru pulang. Ini orang Arab. Ya, betul lah. Nah, orang Singapura, orang Malaysia sama berarti. Pergi dulu baru balik, pergi dulu baru pulang. Ya, ini bukan pulang kemudian pergi. Nah, kalau orang Indonesia biasanya pulang dulu baru pergi. Ini kebiasaan orang Indonesia. Oh, kebiasaan. Kebiasaan orang Indonesia dan umum digunakan. Nah, sekarang kita bicara filosofinya. Filosofi di setiap bahasa kan pasti ada filosofinya ya, mengapa? Ya. Nah,
Kalau orang Indonesia itu rindu pulang, maka sebutnya pulang dulu. Oh, rindu pulang. Rindu pulang. Kemanapun pergi pasti harus pulang. Oh, rindu pulang. Oh, macam tu. Ini filosofi ya. Itu pergi balik. Pulang Baik rindu sekali. balik. Next pergi balik. Rindu pulang, makanya sebutnya pulang dulu. Meskipun nanti pergi sejauh manapun, tetap yang diingat adalah pulang. Oke. Nah, sedangkan orang Arab itu biasa melakukan perjalanan. Pergi dulu baru pulang. Maka pergi Pergi dulu tak- yang dipikirkan. Pokoknya pergi dulu kemanapun lah. Pergi Setelah tak pergi baru pulang-pulang, pikir Ustaz. pulang. Pergi tak pulang. Pergi tak pulang-pulang. Itu gaib terus. Jadi Pakai ilmu orang Arab itu berpikirnya pergi dulu. Tentang iya. pulang, Orang Arab suka kalau sudah mengembara, selesai Ustaz. nanti baru pulang. Bagaimana Pak Haji Tahir? Orang Arab suka mengembara, so dia pergi dulu baru pulang. Oh. Iya benar, benar. Ini orang Singapura, Malaysia sama berarti. Senin pergi dulu. Pulang. Pergi tak ingat pulang, Ustaz. Kalau pergi takkan kembali, saya takut Ustaz. Jadi Sama dengan orang yang begini Bapak gaib. Ibu. Kalau orang Indonesia nih, siang malam siang malam. Malam siang. Kalau orang Indonesia nih, orang Indonesia ya, saya tulis Indonesia nih, Indo. Itu menyebutnya siang malam. Tapi kalau orang Arab tidak siang malam tapi malam siang. Oh, kita Malaysia siang malam. Nah, untuk siang malam, orang Indonesia, Malaysia, Singapura sama ya? Ya, Sama siang malam. Siang dan Tapi kalau orang Arab menyebut waktu itu malam dulu baru siang. Dan sebab malam dia nyaman Ustaz, siang dia panas. Kalau bahasa Arab, siang malam itu bahasa Arabnya adalah lailan wa naharon. No. Bukan naharon wa lailan. Tapi mereka mengatakan lailan dulu, baru naharon. Lailan wa naharan. Oke. Ini ada filosofinya Bapak Ibu. Balik pula wa naharan wa lailan Ustaz. Iya, orang Indonesia atau kita semua mengucapkannya itu siang malam, siang dulu baru malam. Naharan. Tapi orang Arab Lailan. menyebutnya lailan dulu baru naharon. Lailan wa naharon, bukan naharon wa lailan. Meskipun dalam bahasa Indonesianya siang malam, nanti kalau kita terjemahkan ke bahasa Arab, Lailan wa naharan. Seguna bahasa Arab lah. ya seguna bahasa Arab, sesuai dengan orang Arab mengatakannya. Pertanyaannya mengapa bisa demikian? Oke. Kalau orang Indonesia, orang Nusantara, Asia Tenggara, itu memulai hari dari siang, mengakhiri dengan malam. Iya, iya betul. Arab dikira semalam dulu. Kalau orang Arab sebaliknya, memulai hari Dengan malam. dari malam, mengakhiri dengan siang. Oke. Karena ini berkaitan dengan Masa takwim, berkaitan dengan kalender, kalender. penanggalan. Kalau orang Arab memulai hari itu dari maghrib, dari matahari terbenam. Matahari terbenam Lepas sar kan awalnya dikira. malam kan? Matahari terbenam awalnya malam kan? Ya, ya, dikira pasar Ustaz kan? Hari berganti saat maghrib. Ketika matahari tenggelam, itu hari berganti. Hari ini berganti hari esok. Dimulai dari maghrib, matahari terbenam. Maghrib. Orang Arab. Maka menggunakan penanggalan dengan takwim bulan. Komariah. Betul tidak? Iya. Komariah kan? Sedangkan kita, orang Indonesia, Asia Tenggara, Nusantara, Southeast Asia ya, orang Asia Tenggara, Nusantara, itu menggunakan penanggalan berdasarkan perputaran bumi ke matahari. Sehingga hari dimulai dari siang dulu, baru malam. Dan siang ditandai dengan menuju siang, fajar, matahari terbit, siang terik, lalu akhirnya senja, malam menuju malam, menuju sore dan malam. Gitu. Nah, jadi ini berkaitan dengan filosofi juga. Filosofi berkaitan dengan geografi, berkaitan juga dengan takwim atau penanggalan atau kalender yang digunakan oleh suatu bangsa. Begitu.
Ini bagian dari filosofi bahasa yang digunakan oleh bahasa kita lah, atau bahasa kita sebagian, atau bahasa Arab sebagian. Begitu Bapak Ibu ya? Ya Pak. Ya. Boleh sedikit lagi nih kita tuntaskan ini sedikit Boleh, lagi. Pak. Ustaz, kalau Sedikit. kita gunakan istilah pulang dan pergi, tapi tetap dia datang azhabu dulu baru farji'u, tetap sama Ustaz ya? Ya, kalau apa? Boleh juga kalau misalkan kita gunakan arji'u wadhabu sesuai dengan kata per kata. Tetapi nanti orang Arab tidak lazim menggunakan ini. Jadi kalau kita gunakan bahasa Arabnya, kita gunakan bagaimana penggunaan orang Arab itu ya. Jadi kita boleh gunakan adhabu warji'u minal warji'u. Berarti kalau warji'u berarti minal, bukan ini ya, bukan ke ya, bukan ila. Minal. Kalau arju wadhabu ila, tapi kalau arju minal. No. Jamiati. Nah, dengan mengendarai mobil umum. Nah, ini lumayan agak panjang ini. Kita kenalkan dulu lah sebentar. Adhabu warju. Siapa yang pergi dan pulang? Saya. Sayanya laki atau perempuan? Boleh laki, perempuan. Laki dan perempuan. Adhabu boleh laki, boleh perempuan. Tapi di cerita di awal, di atas laki perempuan. Perempuan. Maka kita konsisten gunakan perempuan, muannas. Ya. Nah, dengan mengendarai, Bapak Ibu jangan terkecoh oleh dengan. Dengan bahasa Arabnya apa? Bi. Nah, jangan salah. Ini kalimat ini, ayat ini tidak perlu menggunakan bi. Cukup kita menggunakan hal. Rokibatan. Kalau muannas ya, kalau mudzakarnya rokiban. Rokiban. Ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi dengan mengendarai. Rokiban. As-sayyarah. Al-amma misalnya ya. Rokibatan ini dari kata rokiban. Rokiban dari kata rokibun. Coba ingat tadi rokibun ini isim apa? Fa'il. Isim fa'il kan? Fa'il. Nah, bahasa Indonesianya dengan mengendarai. Mengendarai kan fi'il. Tetapi kalau hal itu gunakan isim. Sehingga bisa gunakan adhabu wariju minal jamiati rokibatan. Ini menjadi hal. Dan rokibatan maknanya dengan mengendarai. Oke. Jadi isim fa'il lagi-lagi. Isim fa'il ini, rokibatan ini kan isim fa'il. Bermana kata kerja. Karena rokibatan bermana kata kerja, maka mobil umum atau public car ini menjadi maf'ul bihi atau objek dari rokibatan. Itulah sebabnya as-sayyarata menjadi fathah karena maf'ul bihi. Sedangkan alamata ini fathah juga karena sebagai naat bagi as-sayyarata. Ketemu lagi dengan isim fa'il bermana fi'il. Begitu ya Bapak Ibu ya? Ya Pak. Nah, jadi meskipun kita tahu bahasa Arabnya dengan, nanti pada saat kita membuat kalimat dalam bahasa Arab, tidak selalu letter luck menggunakan be. Apabila kalimat itu harus menggunakan hal, keadaan, maka gunakanlah hal tanpa menggunakan be lagi. Maka kata rokiban, rokibatan, ini nerjemahkannya sama dengan mengendarai. Oke. Itu. Nah, sampai di sini dulu. Insya Allah nanti tentang hal ini kita akan tambahkan lagi penjelasan dengan contohnya pada pekan yang akan datang insya Allah. Insya Allah. Baik, alhamdulillah. Sampai di sini dulu. Silakan Bapak Ibu. Barangkali ada pertanyaan mendasar. Ustaz, afwan Ustaz. Ya Bu, Tadi kan silakan. yang contoh ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'ilun isim fa'il dia berfungsi sebagai fi'il. Jadi kalau kita lihat ini ja'ilun, ja'ilun menjadi khabar kepada inna. Ya benar. Ya mutakalim sebagai isim. Jadi Ya, kalau benar. kita i'rabkan ja'ilun dia sebagai khabar,
Dan khalifatan dia menjadi maf'ulun bih kepada ja'ilun. Adakah kita Benar. berbalik ja'ilun tu isim fa'il, dia tidak punya domir kan di situ. Jadi Ya. kita tetap letakkan ja'ilun tu sebagai khabar, Ustaz. Khabar. Benar. Khabar dari ini, betul. Jadi dia tidak punya fa'il seperti kalau dia berfungsi sebagai fi'il mudhari'. Kalau isim, kan tadi kita sudah sampaikan, isim itu kan tanpa domir, tanpa masa, tanpa waktu. Isim fa'il itu tidak memiliki domir. Beda dengan fi'il. Tadhabu anta, tadhabina anti domirnya, adhabu ana. Tapi kalau ja'ilun tanpa adanya domir di situ. Terus kita dari mana tahu bahwa ja'ilun ini kembali kepada aku? Taunya karena ada kata sebelumnya. Ini. Konteks. Ini itu. Ini ada aku, ada ya di situ yang mutakalim. Apabila tidak ada ini, kita tidak tahu ja'ilun ini kembali kepada siapa, domirnya siapa kita tidak tahu. Namun karena ada ini, ada domir i di situ pada kata ini, maka kita tahu ini maksudnya adalah aku. Dan konteks itulah yang mengetahui pelaku daripada ja'ilun. Dari konteks kata sebelumnya. Kalau hanya melihat ja'ilun saja, kita tidak melihat adanya fa'il di situ. Mafhum, Pak. Ya. Tapi meskipun ja'ilun tidak memiliki fa'il secara fisik pada kata ja'ilun, namun sebagai sebuah kata kerja yang muta'addi, yang transitif, dia boleh memiliki maf'ul bihi. Makanya khalifatan kenapa mansubun fathah? Karena menempati posisi mahal nasab sebagai maf'ul bihi dari Ja'ilun. Ja'ilun. Itu Ibu. Baik, Ustaz, syukran. Ya, baik. Semakin panjang, semakin menarik, semakin banyak yang kita ketahui, semakin menarik pula untuk mengetahui lebih banyak. Biasanya begitu. Namanya penasaran. Ya, Pak. Penasaran. Baik, Bapak semuanya. Sama penasaran di situ juga ya, penasaran. Penasaran Indonesia kata pusat penasaran. Sono. Penasaran. Makna penasaran. Curious. Oh iya, curiosity ya, curious. Sonok lah. Ya, curious ya. Kalau bahasa Indonesia penasaran, itu jadi ingin tahu lagi. Penasaran. Jadi curious, ya, curiosity ya. Baik. Kita kata sonok lah, sonok. Sonok. Seronok. Oh, seronok. Seronok mah menarik ya. Menarik lah. Selektif seronok ya. Dan akhir Ustaz, lagi satu istilah Singapura gunakan berangkat tu maknanya perjalanan, nak pergi perjalanan jauh. Kalau berangkat. Jadi sebab tu saya tadi gunakan yughadiru. Oh, iya. Baik. Ya, jadi apa? Departure, Bu. Departure. Ya. Iya. Oke. Oh, baik. Oh, berangkat itu jauh ya. Kalau yang dekat apa, Ibu? Pergi. Oh, pergi saja. Kalau bertolak ada tak di situ? Bertolak. Kira jauh juga lah. Bertolak. Dekat atau jauh boleh lah. Sederhana lah. Dekat tu biasa kita nak gunakan contoh kapal terbang gitu. Berangkat. Kalau berpergian jauh sikit berangkat lah Ustaz. Oh begitu, iya. Jadi saling kalau setakat pergi balik hari, pergi jam keluar balik tu pergi. Ya, baik. Makasih banyak. Jadi kita semakin tahu banyak ya pertukaran bahasa di antara kita nih. Alhamdulillah. Yang jelas saya harus banyak belajar kalau bahasa Bapak Ibu. Saya banyak yang belum tahu sehingga saya harus banyak bertanya. Dan saya sangat apresiatif terhadap Bapak Ibu yang bisa memahami bahasa saya. Padahal saya juga tidak banyak paham. Ya. Maaf ya Ustaz, kadar belajar bahasa antara satu dengan yang lainnya. Iya. Bagus Ibu, bagus itu. Malah kita juga jadi tahu. Tapi itu bagus sekali. Bahasa Cuma maksud saya justru jadi saya tidak saya kadang-kadang berpikir takut saya tidak bisa dimengerti oleh Bapak Ibu, tapi ternyata Bapak Ibu paham. Makasih banyak. Ya. Paham Ustaz, di Malaysia banyak orang Indonesia. Iya. Makasih banyak. Baiklah Bapak Ibu semuanya. Cukup dulu hari ini, malam ini.
Suka Iya belajar? Pak, iya Pak, cukup ya. Pening. Banyak ya. Dari pening menuju peningkatan, alhamdulillah. Peningkatan. Amin. Ya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita sudah selesai pelajaran kita pada malam hari ini. Hadza huwa darsuna fi hadhil lailah fi darsil lughatil arabiyyah khassatan fi darsil uslub al-basithah fi hadhil lailah. Kita bersyukur apa yang sudah kita capai pada hari ini, malam hari ini. Semoga kita semuanya mendapatkan manfaat yang tidak sedikit. Amin. Semoga semuanya semakin sehat, yang sakit segera sembuh, yang sehat semakin sehat dan terus semakin kuat. Semoga kita semuanya bisa jumpa kembali selalu dalam pembelajaran kita, termasuk pada hari ini, pada hari-hari berikutnya ya. Mudah-mudahan selalu begitu. Itu saja pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu semuanya. Syukran jazilan ala ihtimamikum wa indimamikum wa musyarakatikum. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kesilapan dan kekurangan yang kita sampaikan pada malam hari ini. Nakhtatim darsana bilhamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazilan ala peminkum. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.